Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, selain sebagai pusat ibadah kaum muslimin, masjid juga merupakan lambang kebesaran syiar dakwah Islam. Mengingat fungsinya yang strategis, perlu adanya pengelolaan yang tepat, baik dari sisi fisiknya maupun non-fisiknya. Sehingga cita-cita kaum muslimin untuk membangun kembali peradaban Islam berbasis masjid akan terwujud biiznillah. Nah, pemirsa, tema program spesial edisi kali ini adalah Masjid sebagai sarana pemersatu umat. Program ini selenggara atas kerjasama Majelis Tafsir Al-Quran, MTA TV, dan pengelola Masjid Al-Kautsar Madiun, serta seluruh elemen tim di Madiun. Dan nantinya pemirsa dapat menyaksikan acara kali ini melalui channel terpilih MTA TV, yakni Parabola Free to Air, kemudian di satelit merah putih atau Telkom 4, IndiHome channel 853, dan 11 jaringan radio di seluruh Indonesia di bawahnya Majelis Tafsir Al-Quran. Dan pemirsa, telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang akan membersamai kita bersama selama 1 jam ke depan insya Allah. Beliau adalah Ustadz Lukman Hakim, merupakan pengelola Masjid Al-Kautsar Madiun. Kemudian ada Kiai Ridwan, SPDI, beliau adalah MWC NU Kecamatan Manguharjo Madiun, dan Ustadz Triharmoyo selaku pengurus Majelis Tafsir Al-Quran Kota Madiun. Kita sapa narasumber kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kabar sehat hari ini? Alhamdulillah, sehat-sehat. Puasa lancar, Ustadz ya? Alhamdulillah, lancar-lancar, insya Allah. Baik, pemirsa, dimanapun Anda berada, kali ini kita akan membahas sebuah tema yang penting bagi kita, khususnya kaum muslimin di seluruh Indonesia, untuk membangun kembali peradaban Islam dan kaum muslimin melalui masjid. Nah, saya ke Ustadz Lukman Hakim terlebih dahulu, Ustadz. Sebenarnya seberapa penting persatuan Islam dan kaum muslimin bagi Ustadz sendiri? Seperti apa? Iya, persatuan umat Islam itu memang sudah disampaikan Allah dan itu merupakan sebuah kewajiban. Jadi umat itu memang harus bersatu dan jangan berpecah belah. Ya, di dalam surat Al-Imran ayat 103 itu udah jelas harus bersatu, tidak boleh berpecah. Ya, tidak boleh berpecah. Perintahnya bersatu dan janganlah kamu berpecah belah. Ya. Jadi sangat penting untuk bersatu itu. Tapi memang Allah juga sampaikan di dalam Al-Quran Al-Imran ayat 103 itu bahwa persatuan itu pasti ada godaannya. Apa godaannya? Ya akan dipecah belah. Nah, jadi orang-orang yang tidak suka dengan persatuan umat itu akan memecah belah persatuan umat itu. Nah, seperti itu makanya saya concern, fokus memikirkan dakwah itu hanya pada satu arah, bagaimana umat itu bisa bersatu dalam segala lini. Ibadahnya, kemudian perekonomiannya, muamalahnya, yang penting semuanya harus bersatu. Ya, ketika bersatu pasti akan kuat. Nah, makanya ketika umat orang-orang non-muslim atau musuh-musuh Allah itu faham bahwasanya persatuan umat itu adalah merupakan sebuah kemenangan, mereka faham betul bahwasanya itu adalah kemenangan tersendiri yang luar biasa, maka mereka akan berusaha, berupaya bagaimana umat yang bersatu ini menjadi pecah seperti itu. Itulah pentingnya persatuan umat Islam. Ya. Menarik Ustadz ya, yang disampaikan Ustadz tadi adalah Quran Surah Ali Imran ayat 103. Iya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Di sini Allah menggunakan
kalimat tafarraqu Ustaz ya. Ya, Jangan berpecah belah. ya, Tidak menggunakan wala tahtalifu atau wala tuhallifu. Ya. Artinya jangan berselisih, jangan berbeda. betul. Ini artinya memberikan ruang kita sebagai kaum muslimin untuk berbeda itu pasti ada. Ya, Namun, ada ruang ikhtilaf, tapi satu larangannya, jangan tafarraq. Ya, itu. Perintahnya satu iktisam, ya, bersatu, ya, bersatu berpangku padu bersama-sama, tapi larangannya satu, tafarraq. Nah, ketika Allah memberikan iktasimu bihablillah, itu adalah sebuah kemenangan, tapi Allah bocorkan kelemahannya itu ada. Allah bocorkan apa? Itu tafarraq. Maka musuh-musuh Allah sendiri menggunakan tafarraq itu untuk menyerang dan mencabik-cabik persatuan umat, gitu. Jangan, Allah tidak mengatakan wala takhtalifu, jangan kalian berikhtilaf. Makanya tidak pantas umat Islam itu berdebat, ya, kemudian sampai saling caci maki hanya gara-gara ikhtilaf. Ikhtilaf dalam arti ikhtilaf furu'iyah, gitu. Nah, sehingga ikhtilaf kemudian mereka berdebat sampai terjadinya tafarruq. Nah, ini yang sangat disayangkan, dan itulah saya fokus di situ. Dengan adanya masjid ini juga akan fokus di situ. Kita tidak akan berbicara masalah ikhtilaf, tetapi kita akan berbicara masalah persatuan. Nah, seperti itu Ustaz. Mulai dari masjid, membangun ukhuwah, Ya. membangun persatuan mulai dari masjid. Iya. Mengenai Masjid Al-Kautsar ini Ustaz. Ya. Bagaimana sejarahnya terbentuk atau terbangunnya Masjid Al-Kautsar sebagai tonggak dakwah pemersatu umat Ya. di lingkungan Madiun, kota Madiun, Kabupaten Madiun dan sekitarnya. Dan bagaimana Ustadz menanggapi perkembangan dakwah Islam di era ini atau akhir-akhir ini? Iya. Ustadz. Jadi sejarahnya Masjid Al-Kautsar ini, saya sudah ada sebenarnya saya pendatang, kelahiran saya dari Sumeneb, kemudian saya sempat nyantri di Jombang, di salah satu pesantren di Jombang, kemudian ditugaskan di Madiun. Jadi dari 2004 saya di Madiun itu benar-benar tahu, apalagi di kota Madiun. Nah, 2016 itulah kemudian, sebelum 2016 itu memang perjalanan dakwah saya itu ya tadi tidak bersatu, condong ke salah satu ormas, condong ke salah satu pihak, sehingga rasanya terkekang gitu dalam berdakwah. Akhirnya 2016, ya akhir 2016 itu Allah membukakan pintu persatuan, di mana saya berusaha untuk silaturahim ke pintu-pintu ormas, lembaga, pergerakan, aktivis. Ya, bagaimana yuk nih kita berkonsolidasi, kita berkumpul, kita berbicara persatuan aja. Kita berbicara persamaannya, jangan perbedaan. Ya, jangan perbedaan ibadah. Kalau sholat, tidak usah berbicara itu. Maka dari 2016 terus kita berkumpul sampai ada yang namanya salah satu yang kita resmikan, Persatuan Umat Islam di situ, sampai kemudian kita masih belum memiliki masjid yang memang benar-benar masjid ini diikrarkan untuk semua pihak. Nah, gitu. Allah Subhanahu wa taala menjawab di 2019 bahwa ada teman, ya, salah seorang developer, ya, alhamdulillah beliau ini Pak Haji Agus Supriyanto ini menyediakan lahan untuk dibangun masjid. Nah, kebetulan masjid inilah yang kita beri nama Masjid Al-Kautsar. Kenapa Masjid Al-Kautsar? Karena kita semuanya umat Nabi Muhammad SAW. Dan dari masjid inilah Nabi Muhammad SAW mengakui kita sebagai umatnya, sehingga kita nanti akan ketemu dan diberi air oleh Nabi Muhammad SAW di telaga Al-Kautsar. Makanya kita beri nama Al-Kautsar. Nah, seperti itu. Jadi, ketika menjadi umat Nabi Muhammad SAW itu kan tidak lagi tanya, kamu golongan apa sih? Kamu golongan apa sih? Cukup yang akan ditanya, engkau adalah umatku karena engkau melakukan sunnah-sunnahku, engkau mengamalkan syariat-syariatku. Nah, seperti itu. Alhamdulillah Masjid Al-Kautsar ini didirikan sejak 2018 sebenarnya, tapi sempat Allah berikan ujian untuk sedikit lambat ya pembangunannya.
Dan 2019 saya ketemu dengan developer itu, dengan beliau Pak Haji Agus Supriyanto. Alhamdulillah per Januari 2020 kemarin masjid ini kita carikan donasi, ya Allah Subhanahu wa taala bukakan pintunya. 1 tahun masjid ini selesai dan bisa digunakan untuk sholat 5 waktu. Jadi 1 tahun, ya. Padahal kalau masjid ini dihitung-hitung sampai saat ini sudah kurang lebih menelan biaya kurang lebih 1,9 miliar. Ya, 1,9. Nah, setelah masjid ini kita gunakan, kami berdua dengan Pak Haji Agus Supriyanto ini punya komitmen masjid ini harus beda daripada yang lain. Gitu. Masjid ini kita kelola tidak sama dengan masjid yang lain. Jadi konsep masjid ini adalah seperti perusahaan. Jadi seperti perusahaan di mana perusahaan itu pasti ada komisarisnya, ada direkturnya. Dan semua keputusan tentang sebuah perusahaan itu ada di direkturnya. Terutama dan juga otomatis dengan komisarisnya ya. Perusahaan apa? Perusahaan hotel. Ya, jadi kita Masjid Al-Kautsar ini kita konsep seperti hotel. Bagaimana kok seperti hotel? Hotel itu pasti servis yang lebih diutamakan. Dibuka 24 jam hotel itu. Enggak pernah hotel itu jam sekian sampai jam sekian buka, jam sekian sampai jam sekian tutup. Enggak pernah. Dan semua siapapun yang masuk ke hotel pasti disambut dengan baik. Kita akan menjadi budaknya orang yang datang ke hotel itu. Sama dengan di masjid ini. Kita hanya sebatas pelayan. Bagaimana orang-orang yang datang ke Masjid Al-Kautsar, dia merasa nyaman. Dia haus, ada minumnya. Dia mau kopi, ada kopinya. Dia mau istirahat perjalanan, ada. Kita siapkan, walaupun masih belum selesai ya, 100% masjid ini. Tapi 24 jam. Bagaimana Masjid Al-Kautsar menjadi masjid 24 jam. Dan itu tidak terbatas kepada siapapun. Ketika ada orang yang datang ke sini, saya lapar. Masjid Al-Kautsar bisa menyediakan makanan buat mereka. Nah, jadi konsep kita masjid ini seperti layaknya sebuah hotel gitu ya. Memberikan pelayanan prima, ya. Apapun kebutuhan orang yang datang ke hotel itu akan kita layani. Hotel bisa digunakan untuk pernikahan, Masjid Al-Kautsar harusnya bisa. Gitu. Untuk kajian harusnya Masjid Al-Kautsar bisa, dan itu kita buka selebar-lebarnya. Siapapun teman-teman yang ingin menggunakan Masjid Al-Kautsar untuk kegiatan keagamaan, kita persilahkan. Kita hanya menyediakan aja. Sound systemnya kita sediakan, mereka sudah tidak kepanasan gitu ya. Semua kita sediakan. Silahkan membuat kegiatan-kegiatan di Masjid Al-Kautsar. Seperti itu. Dari umat kembali ke umat. Ya, kita hanya pelayan aja. Jadi kami ini pengelola tapi sekaligus pelayan. Jadi jangan mentang-mentang menjadi pengelola semuanya harus ngikut sama itu. Enggak. Kita justru lebih kepada apa yang menjadi kebutuhan umat, itu yang kita kasihkan gitu. Walaupun memang masih fasilitasnya sampai saat ini masih belum sempurna gitu ya. Di bawah masih ada pembangunan dan lain-lain. Tapi setidaknya sudah mulai nyaman lah. Baik, Masya Allah. Semoga nanti pembangunannya cepat selesai, Ustaz ya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Doa dari kita semua lah, insya Allah. Saya kemudian ke Kiai Haji Ridwan. Beliau merupakan MWC NU Kecamatan Manguharjo, Madiun. Leres ya, Ustaz ya? Leres. Masya Allah. Baik, Kiai, terkait dengan perkembangan atau masifnya perkembangan dakwah Islam di Indonesia, khususnya di Madiun akhir-akhir ini, bagaimana tanggapan Kiai, kemudian dan seruan-seruan atau narasi-narasi persatuan yang menggeliat di tubuh umat Islam ini seperti apa bagi Kiai dan Nahdlatul Ulama sendiri? Silahkan Kiai. Terima kasih atas waktunya yang diberikan ke saya. Menurut pandangan saya atau perspektif saya bahwa apa yang disampaikan oleh Ustadz Lukman itu saya sangat mendukung. Dengan adanya Masjid Al-Kautsar ini sebagai pemersatu umat. Sudah saatnya umat Islam ini tidak mengurusi hal-hal yang remeh-temeh. Artinya kepentingan ukhuwah ini harus kita kuatkan, harus kita bangkitkan. Jadi bolehlah mungkin saudara sahabat Lukman, sahabat Moyo itu ada di komunitas-komunitas lain.
Tetapi Islamnya itu harus kita bangun, Islamnya, atau bukan bukan komunitasnya pribadi-pribadi. Tetapi ketika kita sudah berbicara Islam, tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Lukman, harus betul-betul menjauhi tafarrok, artinya berpecah belah itu. Jadi kalau memang adanya komunikasi seperti ini sangat mendukung. Ketika rutin di dalam komunikasi seperti ini, dialog seperti ini, mungkin tidak ada perspektif-perspektif dari masing-masing kelompok itu saling menyalahkan. Nah, karena saling menyalahkan itu karena kurangnya informasi, kurangnya dasar-dasar yang kita miliki. Tetapi dengan adanya saling komunikasi sesama umat Islam, walaupun berbeda kita komunitas di masing-masing, tetapi ketika kita berbicara Islam harus bersatu. Dan saya dapat membuktikan bahwa Ustadz Lukman itu ketika kenal dengan saya ketika tahun 2016 ya Ustadz Lukman, beliau itu getol untuk door to door di komunitas-komunitas yang ada di Kota Madiun ini, agar hal-hal yang sifatnya saling menyalahkan itu dijauhkan. Nah, kita masih kebersamaan yang kita bangun. Nah, terbukti dan terwujud atas perjuangannya Ustadz Lukman dan juga teman-teman, terbentuklah yang disebut dengan GUIB waktu itu, Gerakan Umat Islam Bersama. GUIB, Ustadz? Iya, GUIB, Gerakan Umat Islam Bersatu. Gerakan Umat Islam Bersatu. Dan sudah berjalan beberapa tahun sampai saat sebelum kemarin oleh MUI di cancel terlebih dahulu. Jadi walaupun di MUI saat ini GUIB itu sudah tidak ada ya, tetapi umat yang di dalam itu masih saling komunikasi, saling memberikan informasi, dan sekat-sekat itu tidak ada sekarang. Alhamdulillah. Dan ini mudah-mudahan menjadi di Madiun ini menjadikan dakwah yang betul-betul sejuk untuk umat. Itu harapannya. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Lukman, itu betul-betul diimplementasikan. Jadi tidak hanya slogan, tidak hanya retorika, tetapi bahwa masjid yang beliau bangun ini adalah untuk seluruh komunitas. Ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad, ada NU, diundang. Di samping untuk mengisi kajian, saya juga diberikan tugas untuk menyampaikan khutbah Jumat setiap Jumat Wage, dan berjalan sampai saat ini. Dan ini yang menjadi orientasi saya untuk bergabung dengan beliau, agar Islam yang menjadi sandaran kita bersama. Berbeda itu bagi saya adalah suatu rahmat. Ketika berbeda itu menambah khasanah keilmuan kita. Jadi berbeda itu bukan perpecahan, karena berbeda itu adalah untuk menambah pengetahuan kita bersama. Yang kita jaga itu adalah perbedaan ketika saling gontok-gontokan, saling menghina satu sama lain. Inilah yang saya tidak inginkan. Sebab kalau saya melihat sesama umat Islam sangat memprihatinkan di Timur Tengah sana. Sebagian negara Timur Tengah sana itu adalah mayoritas Islam, mayoritas Muslim. Tapi mereka itu gontok-gontokan, bahkan saling tembak, bahkan saling bunuh. Ini memprihatinkan. Dan hal itu jangan sampai terjadi di bumi kita yang tercinta Indonesia ini. Untuk seperti yang menjadi pelajaran di sana. Ayo acara-acara halakoh, acara-acara saling komunikasi, musyawarah ini terus berlanjut. Agar miskomunikasi di antara kita ini betul-betul tidak ada. Gitu. Jadi yang ada adalah secara emosional, secara ukhuwah Islamiyah, kita saling membangun, saling mengisi di antara kita dari masing-masing kelemahan. Saya kira demikian yang saya sampaikan. Pokoknya sekali lagi
dengan prinsip, agenda, program yang dicetuskan oleh Ustadz Lukman akan kami dukung. Akan kami dukung dan kami akan membantu apa yang menjadi harapan-harapannya. Semoga diridhoi oleh Allah. Amin. Ustaz. Saya kira demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum selesai Kiai tadi. Belum. Oh iya. Masih ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab agar umat tercerahkan. Sehingga tidak ada lagi perselisihan-perselisihan yang mengakibatkan perpecahan di bawah. Karena memang sumbernya biasanya dari bawah ya. Tokoh-tokohnya bisa kumpul bareng, ngopi bareng, ngeteh bareng seperti saat ini misalnya. Kadang-kala tidak tersampaikan ke kalangan bawah umat Islam. Sehingga mereka terus gontok-gontokan, dan semoga dengan adanya acara ini pesan itu tersampaikan. Narasi-narasi persatuan kembali kepada Islam untuk la'i kalimatillah, bersatu, berukhuwah, semakin mencuat lagi. Gitu Ustaz ya, Kiai? Iya. Betul. Kiai, berarti kuncinya tadi di komunikasi. Iya. Harus sering-sering dibangun komunikasi, silaturahim. Ya. Baik, barangkali mungkin ke depan mungkin bisa diagendakan barangkali saling mengunjungi Kiai, buat program untuk saling bersilaturahmi, barangkali bulan ini ke Muhammadiyah, kemudian besok ke Nahdlatul Ulama, ke Majelis Tafsir Al-Quran, dan ke semua elemen umat Islam gitu Kiai ya? Iya. Barangkali itu juga merupakan program dari GUIP itu sendiri Kiai, bisa dijelaskan? GUIP itu juga punya program seperti itu. Jadi ada agenda bulanan Ustadz ya, agenda bulanan 1 bulan 2 kali dan 1 bulan 1 kali bertemu dari masjid ke masjid. Ya, dari masjid ke masjid, di sana kita saling berkomunikasi, saling bermusyawarah, berdialog terkait dengan Islam yang menjadi milik kita bersama. Itu. Bahkan bagi kita itu adalah ukhuwah, itu bukan hanya dibangun untuk umat Islam, tetapi ukhuwah Islamnya penting, ukhuwah basariyah penting, ukhuwah watoniyah juga penting. Nah, inilah yang harus dibangun. Tiga pilar ini bagi saya adalah sangat penting. Jadi mayoritas memang umat Islam di Indonesia, tapi juga Islam kan berada di bumi ini sebagai rahmat. Artinya melindungi juga yang minoritas-minoritas. Tidak boleh kan kita, walaupun agama kita berbeda, tetapi kita mencaci mereka, kan tidak boleh. Ini yang harus kita jaga. Bahwa lakum dinukum wal yadin ini juga harus kita bangun. Itu yang menjadi prinsip saya. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basariyah, dan ukhuwah watoniyah. Ya. Masya Allah. Jadi pentingnya kita sebagai umat Islam membangun ukhuwah, tidak hanya sesama umat Islam, tetapi juga sesama manusia dalam satu bangsa, khususnya bangsa Indonesia. Saya ke Ustadz Tri Harmoyo. Beliau adalah pengurus Majelis Tafsir Al-Quran di Kota Madiun, begitu Ustaz ya? Baik, MTA sebagai salah satu elemen umat Islam di Madiun yang turut serta ikut mendukung kegiatan elemen umat Islam Madiun untuk membangun narasi persatuan. Bahkan tidak hanya narasi, tapi juga aksi untuk membangun persatuan mulai dari masjid, gitu Ustaz ya? Bagaimana Ustaz selama ini pergerakannya? Jadi alhamdulillah kita itu sama sebetulnya. Ustadz Lukman, Kiai Ridwan, NU Muhammadiyah, MTA, dan elemen-elemen Islam yang lain itu sama. Punya tujuan yang sama. Dan sama-sama berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Yang mana di dalamnya sangat menekankan ukhuwah. Baik ukhuwah Islamiyah maupun ukhuwah basyariyah. Ukhuwah watoniyah juga. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Nah kalau kepada seluruh alam saja Islam membawa rahmat, apalagi kepada internal umat Islam sendiri. Bahkan tidak dikehendaki orang Islam itu eksklusif atau nafsi-nafsi, hanya memikirkan komunitasnya sendiri gitu ya Kiai Ridwan ya. Maka alhamdulillah dengan ukhuwah yang kita bangun di Madiun ini bersama elemen-elemen Islam yang lain, termasuk MUI di dalamnya, termasuk tadi beberapa elemen dari NU, Muhammadiyah, MTA, terus Al-Irsyad, dan yang PSM, Al-Islam, terus yang lain-lain banyak sekali, nggak bisa kami sebutkan.
itu bisa bersinergi, bisa bersilaturahmi, bisa kerjasama juga. Kemarin waktu Corona gencar-gencarnya majelis MTA disemprot teman-teman Banser NU. Teman-teman MTA, SAR MTA juga hadir itu. Juga evakuasi tawon di Pondok NU di Kebonsari sana. Alhamdulillah itu jadi hal-hal yang bisa kita bersinergi, kita kerjakan sama-sama, ya kita kerjakan sama-sama. Alhamdulillah. Itu bentuk dari komitmen kita. Kalau di dalam Al-Quran itu kan disuruhkan oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Jadi Allah menerangkan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Nah, orang-orang yang beriman itu kan tidak NU saja, tidak Muhammadiyah saja, tidak MTA saja, tidak Al-Islam, PSM, Al-Irsyad dan lain sebagainya, tapi yang ada di dalamnya dalam komunitas apapun, dari daerah manapun, dari suku bangsa apapun, sepanjang mereka itu beriman, maka kita sama-sama saudara. Maka perintahnya Allah fa aslihu, damaikanlah, ciptakanlah suasana damai, ciptakanlah suasana yang mendamaikan satu sama yang lain. Artinya apa? Berarti kita dilarang keras oleh Allah untuk membuat sesuatu yang menimbulkan perpecahan, menimbulkan keributan, permusuhan. Hadisnya Nabi juga demikian kan, silman qata'aka wa timan haramaka wa aman dolamaka. Agar kita menyambung orang-orang yang memutus persaudaraan dengan kita. Itu berlaku umum, siapapun yang memutus persaudaraan kita sambung. Nabi saja didolimi orang kafir, ya, diludahi ketika mau ke masjid. Ya. Begitu yang ludahi itu enggak meludahi lagi, Nabi malah tanya, loh, sing biasa nih ngeludahi aku kemana ini? Ternyata ditanya cari kabar, ternyata sakit. Dan Nabi malah datang menjenguknya. Kudune kan, wah beneran iki mumpung loro, salah ya nyidoni aku kan gitu, nek awake dhewe. Tapi Rasulullah suri teladan kita, uswah hasanah kita, begitu musuhnya itu sakit, itu malah menjenguk, dibalas dengan kebaikan. Dan dengan dibalas kebaikan itu bentuk rahmatan lil alamin, akhirnya membawa petunjuk, mendatangkan keislaman bagi orang yang meludahi tadi. Masya Allah. Jadi yang kita emban atau misi dakwah kenabian itu kan seperti itu. Makanya Islam rahmatan lil alamin, kita ciptakan suasana damai. Kalau sesama elemen muslim gontok-gontokan, bagaimana saudara kita yang di luar melihat, lho ono padha wong Islame gak akur apa meneh karo awake dhewe. Tapi kalau kita sama elemen Islam ini meskipun beda pendapat, beda furu'iyah, masalah furu'iyah beda, tapi dalam ukhuwah kita bersama, dalam muamalah kita bisa bersama, itu orang-orang di luar sana kagum, bahkan akan meniru, bahkan akan masuk Islam juga. Karena takjub ya, karena terpesona mendapat hidayah dengan itu. Jadi syuhada alan nas atau orang Islam itu menjadi saksi bagi segenap manusia itu kan ketika orang Islam itu melaksanakan keislamannya dengan baik. Salah satunya juga ukhuwah itu tadi. Karena apa? Dalam ukhuwah kan tidak ada yang namanya caci maki, saling menghina, saling merendahkan. Ayatnya jelas, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Hendaklah kamu suatu kaum, suatu kelompok, suatu komunitas ya kalau dikecilkan lagi, suatu majelis, jangan merendahkan majelis yang lain, jangan merendahkan komunitas yang lain. Boleh jadi di mata Allah komunitas yang direndahkan lebih baik, lebih mulia. Berikut ayatnya serangkaian juga di Al-Hujurat itu, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia itu bukan karena komunitasnya, bukan karena golongannya, bukan karena suku bangsanya, tetapi orang yang mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling takwanya. Nah, orang yang bertakwa bisa dari elemen manapun. Orang yang dari elemen itu kalau dia ngajak musuhan, berarti dia gak takwa. Allah memerintahkan agar kita rukun, kok dia musuhan. Kan gak takwa, gak ngikut sama perintah Allah. Tapi kalau orang dalam elemen apapun itu saling rukun, baik di dalam elemennya maupun di luar elemennya, sama elemen dengan elemen yang lain, bahkan dengan seluruh umat manusia, karena memang Islam itu harus menjaga ini ya, membawa kedamaian bagi semuanya. Itu orang yang bertakwa. Kalau kita simak di kisahnya Salahuddin Al-Ayyubi itu begitu indahnya. Ketika dia sebagai panglima perang Sabil ya, kalau dalam Islam kan perang Sabil. Nah, musuhnya itu sakit, peperangan dihentikan, dia menarik pasukannya. Nah, karena apa? Panglima sana
panglima musuh Islam itu sedang sakit. Ya. Karena apa? Dia sebagai manusia juga, kita juga manusia. Salahuddin Al-Ayyubi terpanggil untuk datang. Karena kalau dia datang terang-terangan nanti dikira yang enggak, wah ini pihak loro terus tekor mateni aku ini. Nah, dia pakai penutup muka sehingga tidak dikenal kalau dia itu musuhnya. Ternyata datang ke situ dia tidak mengobati panglima musuhnya itu yang sakit dan diobati sampai sembuh. Dan begitu sembuh, ya, ini heran, ini siapa? Merawatnya juga sudah beda karena tangannya orang Islam kan halus gitu, sopan santun, lemah lembut walaupun dengan musuhnya tapi dia manusia. Dia lemah lembut bukan karena melayani manusia itu tapi karena Allah. Allah memang memerintahkan agar kita mencintai yang di bumi ini saya, yang di langit akan mencintaimu kan itu. Sayangilah yang di bumi, yang di langit akan sayang padamu. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi begitu melaksanakan akhlak Islam itu sebaik-baiknya. Ini siapa? Ini orang yang halus, lembut. Begitu sembuh, Salahuddin Al-Ayyubi buka topengnya. Aku adalah musuhmu karena kamu sudah sehat. Besok kita ketemu di medan perang sama-sama kesatria. Itu akhlak Islam dengan non-Muslim, dengan orang apalagi sama Islam harus lebih kasih sayang. Maka seperti yang insya Allah seperti yang Ustadz Lukman Hakim itu sudah rintis. Dulu beliau juga ke NU, ke MTA juga ya Ustadz ya, ke MTA, ke mana-mana semua dikunjungi. Ada GSB dulu ya, gerakan subuh berjamaah bareng-bareng seluruh elemen. Jadi indah yang demikian itu. Jadi begitu dan alhamdulillah kami dari MTA ini juga diakomodir ya, ditampung oleh Ustadz Lukman juga untuk menggunakan masjid ini. Kami diberi kesempatan untuk ngimami sholat tarawih pada waktu itu dari MTA juga mengisi tausiah. Bahkan wis jauh-jauh sudah saya tembung, nanti kalau MTA ada event apa-apa pakai masjid ini boleh tak? Boleh, silahkan. Jadi masjid ini memang umum, terbuka untuk seluruh umat. Kami kira demikian yang kami sampaikan, selanjutnya kami kembalikan. Mulai dari hal yang kecil Ustaz ya. Hal-hal yang kecil yang itu adalah merupakan kebaikan, kita tularkan sehingga mewujudkan sebuah kebersamaan. Baik, mulai dari masjid kita wujudkan kebersamaan, begitu kurang lebih Ustaz ya. Kegiatan-kegiatan apa Ustaz Lukman di Masjid Al-Kautsar ini yang bisa menguatkan kebersamaan itu? Mungkin yang sudah dilakukan. Selama ini karena memang Masjid Al-Kautsar ini kan baru beroperasi ya, baru bisa dimanfaatkan itu 1 tahun yang lalu. Kemudian sholat Jumat saja baru kurang lebih 6 bulan yang lalu baru sholat Jumat ya. Termasuk di sholat Jumat ini sebagai khotib itu kita ambil dari ormas-ormas, dari komunitas-komunitas itu. Kebetulan Pak Kiai Ridwan yang di samping kiri saya ini beliau sudah kebagian jadwal. Ustadz Triharmoyo ini sebenarnya sudah ditawarin, tapi beliau terlalu padat waktunya. Jadi sudah tidak ada jadwal di sini. Ada lagi dari berbagai ormas, dari Hidayatullah ada di sini, dari teman-teman salaf sunnah itu juga ada di sini sebagai kajian. Banyak sekali dari Dewan Dakwah, ada dari banyaklah ya yang kita memang undang dan kita memang pengen mereka tampil di sini. Sehingga sering saya sampaikan, orang yang datang ke sini itu tidak tertuju kepada satu orang, kepada satu pakaian. Tapi tertuju bisa jadi hari ini dia melihat saya di Masjid Al-Kautsar sebagai khotib katakanlah. Tapi bisa jadi besoknya ketika dia ke sini melihat perbedaan lagi. Loh, kok ada Kiai Ridwan di sini yang jadi khotib gitu. Wah, jangan-jangan ini masjidnya Ustadz Lukman sama Kiai Ridwan. Besok datang lagi Jumat ke sini. Loh, kok berbeda lagi nih khotibnya? Khotibnya sekarang dari MTA misalkan begitu. Jadi orang yang datang ke sini, loh, lihat logonya kok berbintang ya, bergigi-gigi gitu seperti logo Muhammadiyah katakanlah. Tapi kok yang ngisi orang itu gitu. Jadi umat ketika ke sini ada yang alhamdulillah ada beberapa pribadi yang datang ke sini akhirnya tercerahkan. Ini masjid itu kata lainnya adalah Baitullah, rumah Allah.
Jadi kalau sudah rumah Allah, siapapun boleh datang ke sini. Dari manapun boleh datang ke sini. Mau bersujud, mau rukuk di tempat ini, mau bermunajat di tempat ini, silahkan. Kami tidak akan pernah bertanya, Anda dari komunitas mana, kok mau sholat di sini, kan begitu. Justru kita membuka, yuk siapa yang mau membuat kegiatan di sini, silahkan. Subhanallah, di sini ada kegiatan yang namanya parenting nabawiyah di sini ya. Itu luar biasa. Parenting nabawiyah itu dari unsur pendidikan, boleh masuk ke sini. Setiap ahad, kalau tidak salah itu setiap ahad ketiga. Ada di sini fikih muamalah, ada pembahasan fikih muamalah di ahad ketiga. Ada pendidikan khusus pendidikan Islam itu dari ahad pertama. Ada muslimah di sini. Ada yang rutin setiap hari Sabtu pembahasan hadis Arba'in An-Nawawiyah. Itu dari teman-teman as-sunnah ya, teman-teman salaf yang juga ngisi di sini. Ada yang dari Dewan Dakwah seperti kitab At-Tauhid. Ya, kemudian juga ada saya sendiri dan Masya Allah, memang kita kegiatan-kegiatan seperti dakwah, seperti itu. Bahkan, mohon maaf ini ya, Masjid Al-Kautsar ini dipakai untuk nonton film Islami. Nah ini anehnya. Tapi memang kami ya pengelola ini punya angan-angan di mana nanti masjid ini menjadi pusat peradaban Islam. Jadi umat itu tahu sejarah. Mudah-mudahan angan-angan itu dijabah oleh Allah. Insya Allah kita buat bioskop gitu. Bioskop tapi bioskop Islami gitu. Jadi umat itu tahu sejarah Islam seperti apa. Kalau Ustadz Harmoyo cerita hanya Salahuddin Al-Ayyubi begini, tapi ketika mereka melihat dengan audio visualnya di salah satu bioskop nonton bersama, mereka akan lebih paham tentang masalah sejarah Islam. Itu adalah salah satu juga apa yang menjadi impian kita. Ya mudah-mudahan Allah ijabah dan dikabulkan. Insya Allah seperti itu. Jadi kegiatan-kegiatan di sini sudah mulai bagaimana kita memberikan pelayanan kepada jamaah. Sudah dibuka 24 jam nih masjidnya. Silahkan yang mau tahajud di Masjid Al-Kautsar terbuka 24 jam. Ya sudah kita sediakan yang misalkan suka kopi, teh, ada yang suka air panas, ada yang dingin juga ada, yang sedang juga, yang biasa juga ada. Semuanya kita fasilitasi. Ya, bismillah, tapi perlahan-lahan walaupun masih belum sempurna seperti ini. Dan memang mudah-mudahan apa yang menjadi tadi harapan dari Ustadz, dari Kiai Ridwan, terus ada komunikasi, menjalin silaturahim. Itulah yang menjadi tujuan kami sebenarnya dengan adanya Masjid Al-Kautsar ini. Kita undang teman-teman, yuk kita kumpul-kumpul nih di Masjid Al-Kautsar. Ya walaupun hanya bakar-bakar jagung, ya bakar-bakar ayam gitu. Tapi ada kebersamaan seperti itu. Maka ketika ada kegiatan di Masjid Al-Kautsar, teman-teman juga bisa hadir ke Masjid Al-Kautsar. Sebenarnya bukan hanya berdua ini yang kita sudah terjalin komunikasi banyak sekali. Ada yang dari ormasnya, ada yang dari yayasan, bahkan ada yang dari las itu. Jadi amil-amil zakat ya seperti katakanlah ACT, yatim mandiri itu sudah bergabung, selalu menggunakan masjid ini juga untuk kegiatan-kegiatan mereka. Masya Allah, mudah-mudahan Allah buka jalan, masjid ini diberikan kemudahan, kelancaran, Allah membantu kita semua. Itu harapan. Jadi fungsi masjid tidak hanya digunakan untuk ritual ibadah saja. Betul. Nah, bahkan ada lagi nih yang lebih aneh lagi nih. Jadi Masjid Al-Kautsar ini kan memiliki rest area ya. Pernah ada satu komunitas, namanya komunitas Suranisia Madiun itu, menggunakan Masjid Al-Kautsar halamannya ini untuk senam ibu-ibu. Jadi senam ibu-ibu. Jadi biasa ada musik senamnya, tapi di luar. Kalau di dalam kan tidak mungkin ya. Di luar. Jadi rame di situ. Ada yang bazar UMKM di luar. Subhanallah, luar biasa. Dan Masya Allah, masjid ini kita memang benar-benar semaksimal mungkin kita jadikan sebagai masjid yang ramah untuk pengunjungnya. Masjid ini beda daripada yang lain Ustaz. Kalau yang lain kan pakai kubah ya. Kalau ini enggak, jadi kotak ya. Jadi masjid ini terkenal bukan hanya sebatas Masjid Al-Kautsar, bukan. Jadi orang kalau mau ke Madiun terus bertemu di Masjid Al-Kautsar dan lingkungannya ini, mereka mengatakan
kita ketemunya di masjid kota, gitu ya, masjid kota. Dan Masjid Al-Kautsar ini, subhanallah, dibuat selfie sama orang-orang yang datang. Walaupun hanya untuk selfie saja, belum untuk sholat. Wah, tapi ya mudah-mudahan saat ini masih selfie aja. Besoknya ke kamar mandilah untuk berwudu, walaupun belum sholat. Tapi mudah-mudahan suatu saat nanti mereka akan sholat, sujud, dan rukuk di masjid ini. Begitu. Walaupun diawali dengan selfie tadi. Nah, seperti itu. Nah, inilah jadi bagaimana masjid itu, kita memiliki konsep bagaimana masjid itu ramah kepada siapapun. Kemudian masjid itu memberikan fasilitas terhadap apapun kebutuhan daripada umat. Insya Allah begitu, Ustaz. Ada kegiatan edukasi berupa kajian-kajian Betul. tadi, sosial juga bergabung dengan badan-badan sosial, betul. Kemudian kegiatan ekonomi juga UMKM dan seterusnya, kesehatan dan lain sebagainya, Ustaz ya. Ada kendala nggak, Ustaz, dalam mewujudkan kegiatan-kegiatan tersebut agar lancar seperti itu sehingga kebersamaan dan persatuan umat terjalin dengan baik? Seperti apa, Ustaz, kendala-kendala yang dihadapi? Kalau kendala itu berarti mestinya ke negatif ya. Kalau sudah berjalan itu berarti kan alhamdulillah. Kalau kendala itu berarti negatif. Kendalanya saya dan bersama Pak Haji Agus Supriyanto ini kan memang memiliki konsep pokoknya kita menjadi pelayan Allah begitu. Otomatis kalau kita ingin menjadi pelayan Allah, kendalanya ada dua. Ada dua. Dan itu ada di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 28 kalau tidak salah itu ya. Jadi kendala kita itu, mohon maaf, di hadis Nabi itu ya. Kendala kita itu difitnah atau kita digibah. Ya, difitnah dan digibah. Itu aja. Tapi kami berdua, dan selalu ini saya sampaikan dengan teman-teman, orang yang namanya dai ingin beramar ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan kebenaran, itu tidak akan pernah lepas dari 3 risiko. Ya, dan dalam surat Al-Anfal itu ada 3 risiko. 1, di penjara. Maksudnya di penjara itu dikekang, tidak diberikan ruang gerak. Yang kedua, dibunuh. Ya, bisa jadi dibunuh. Ya, artinya dibunuh itu dimatikan karakternya juga bisa di situ. Atau yukhrijuk, diusir, nggak dipakai lagi. Nah itu. Jadi itulah kendala-kendala. Nah, selama ini memang kami mengalami ya digibah, difitnah, ya itu hal biasa. Tetapi hanya melihat, kami hanya ingin li'i'la'i kalimatillah, sesuai dengan yang antum sampaikan tadi. Li'i'la'i kalimatillah, hanya ingin bagaimana kita meninggikan kalimat-kalimat Allah. Makanya masjid jangan hanya untuk sholat saja. Ya, bukan hanya untuk sholat, nanti setelah mau sholat baru pintunya dibuka, nanti habis sholat pintunya ditutup, dikunci, ya kan? Bahkan kamar mandinya juga dikunci semua. Itu jangan sampai terjadi di Masjid Al-Kautsar, ya. Maka Masjid Al-Kautsar pintunya akan dibuka 24 jam. Kamar mandi silahkan dipakai. Walaupun hanya ada orang lewat mau ke kamar mandi silahkan, gitu. Alhamdulillah syukur-syukur bisa sholat juga di sini. Nah, seperti itu, Ustaz. Jadi kendala-kendala yang paling berat ya itulah ya, difitnah, digibah. Tapi itu bukan menjadi penghalang kita untuk terus melangkah ke depan itu. Kalau kendala-kendala kecil ya seperti pembangunan masih berhenti itu bukan kendala itu. Itu bukan kendala. Hanya saja Allah belum proses. Allah masih proses menggerakkan orang untuk datang ke sini, kemudian berinfak, bersedekah, membangun masjid. Nah, itu kendalanya, bukan kendala kalau itu menurut saya. Saya kira itu. Baik, saya ke Kiai Ridwan ini. Terkadang dalam kita untuk menyerukan agar umat Islam ini bersatu, bersama, terjalin ukhuwah dengan baik, ada semacam halangan, batu terjal yang menghadang atau kendala-kendala tadi. Bagaimana Ki cara menghadapi kendala-kendala tersebut agar kita tetap istiqomah menyerukan persatuan dan kebersamaan di antara tubuh kaum muslimin? Kalau kita melihat sejarah dalam Islam itu kan menjadi pelajaran kita di hidup di zaman sekarang. Dari mulai zamannya Nabi, para sahabat, tabi'in,
dan juga para wali dan juga para ulama itu tidak lepas dari tantangan dan rintangan dalam mewujudkan sebuah keadilan, dalam mewujudkan sebuah menegakkan li'i kalimatillah. Tetapi ketika kita sudah yakin dan hakul yakin li'i kalimatillah itu tertanam di dalam hati sanubari kita tidak takut. Kita tidak takut untuk maju. Terus tidak ada bosan-bosannya. Dan justru tantangan dan rintangan itu menjadikan ghiroh, semangat kita untuk terus maju. Jadi ketika kita ada tantangan, ada godaan, baik ghibah atau fitnah, terus kita mundur, ya siapa lagi yang di depan umat Islam ini kalau bukan kita. Maka kita kuatkan ukhuwah Islamiyah, kekuatan Islam ini, agar apa yang telah disampaikan oleh beliau ini agar disegani oleh lawan maupun teman, kan seperti itu. Artinya bahwa ketika Islam besar, ketika Islam seperti dalam sejarah keemasan dalam tempo dulu, itu sungguh sangat luar biasa. Mungkin bisa di zaman-zaman sekarang ini untuk kembali mewujudkan zaman keemasan Islam lagi. Kalau kita betul-betul apa yang walaupun masih dalam hal ini masih kecil, tetapi kecil ini akan menjadi besar untuk membangun peradaban untuk Islam ke depan, seperti itu. Jadi memang zaman keemasan Islam itu mulai dari masjid ya Kiai ya? Iya. Sebagaimana yang terjadi di zaman Nabi dan para sahabat. Iya, para sahabat. Kalau bisa dijelaskan kepada pemirsa Kiai, bagaimana sih Nabi dan para sahabatnya mengelola masjid ini sehingga timbul terwujud kejayaan Islam? Iya. Silakan Kiai. Iya, karena masjid itu sudah jenengan sampaikan bahwa bukan sebatas untuk ibadah mahdoh, tetapi strategi ekonomi, strategi perang, strategi untuk dakwah dibangun di masjid. Lah, inilah yang menjadi orientasi kita untuk di zaman-zaman sekarang. Kita kembali pada masjid lagi untuk membangun peradaban itu. Dimulai dari Nabi dan di zaman-zaman keemasan setelah Nabi. Nah, ini yang harus kita menjadikan pelajaran kita bersama. Dan strategi itu Ustadz Lukman mengawali di Masjid Al-Kautsar ini. Nah, ini saya kira demikian. Baik, Ustadz Triharmoyo, bagaimana Ustadz terkait dengan apa yang terjadi di zaman ini? Bagaimana sulitnya kita mengajak masyarakat untuk kembali ke masjid? Bagaimana kita mengajak masyarakat untuk senang kembali ke masjid? Ini bagaimana Ustaz, kalau menurut Ustaz sendiri? Oke, jadi apa yang tadi telah dipaparkan oleh Ustadz Lukman Hakim tentang Masjid Al-Kautsar itu ya sudah merupakan suatu program-program yang menarik. Kami kira bisa dicontoh oleh masjid-masjid yang lain, yaitu di mana fungsi masjid juga ditekankan oleh Kiai Ridwan tadi. Fungsi masjid itu bukan sebagai tempat untuk ibadah mahdoh saja, melainkan juga untuk ukhuwah, untuk ekonomi, untuk strategi perang, latihan perang dulu. Nabi pernah latihan perang di dalam masjid. Itu harus kita hidup-hidupkan kembali. Maka kalau di MTA sendiri malah ada anjuran dari Al-Ustadz itu agar MTA itu tidak bikin masjid, agar bikin majelis-majelis pengajian saja. Nah, orang MTA kalau ke masjid kemana Ustadz? Warga MTA tanya gitu, ya ke masjid yang sudah ada. Di itu ada Masjid Muhammadiyah, silahkan sholat di Masjid Muhammadiyah. Ada Masjid NU, silahkan sholat di Masjid NU. Kita bisa makmum pada warga Muhammadiyah, bisa makmum pada Kiai NU. Walaupun ada perbedaan mungkin secara fikih sholatnya ya. Tapi itu tadi perbedaan-perbedaan itu menurut Kiai Ridwan tadi kan itu bukan alasan untuk berpecah belah, untuk terus tidak mau makmum. Tapi
perbedaan-perbedaan itu menambah hasanah keilmuan kita. Oh, itu perbedaannya di sini, dasar hukumnya begini, dalilnya begini, yang seperti ini dalilnya begini, kan akhirnya jadi saling tafahum ya. Kita ditekankan kan dalam ukhuwah itu harus tafahum ya. Saling memahami, harus ta'aruf, saling kenal mengenal, akhirnya terus saling takaful, saling tolong menolong, saling melengkapi. Nah, itu mari kita kembangkan. Maka di MTA itu ditekankan pelajaran-pelajaran tentang memakmurkan masjid disampaikan, dalil-dalilnya, Quran hadisnya disampaikan, tapi bukan untuk eksklusif terus orang MTA bikin masjid sendiri, tapi silahkan bergabung kepada masjid-masjid yang sudah ada, ya, di mana di situ kita bisa andil. Ya tidak selamanya andil itu mesti jadi imam, terus jadi takmir, jadi pengurus, tidak mesti. Andil itu ya bisa kita bersih-bersih, ada yang rusak kita perbaiki, dan lain sebagainya, kita ikut jamaah di situ. Itu sudah bagian dari memakmurkan masjid. Nah, maka program-program seperti yang Ustadz Lukman Hakim tadi sampaikan berkenaan dengan yang di Masjid Al-Kautsar ini harus dukung oleh masjid-masjid yang lain juga, termasuk warga MTA yang nggak punya masjid harus mendukung masjid-masjid saudara kita, Masjid NU, Masjid Muhammadiyah, Masjid Al-Irsyad, Masjid Al-Islam dan lain sebagainya, kita dukung untuk kita makmurkan sama-sama. Kan sholatnya sama, mungkin beda sidik-sidik lah. Terus mungkin sama semuanya, kajian ya bisa di rumah ini bareng-bareng, yang cocok ya kita pakai, yang nggak cocok karena khilafiyah ya kita saling menghormati kan gitu. Ya, jadi intinya kalau di masjid itu tercipta keterbukaan 24 jam terbuka, itu tadi insya Allah anak-anak muda ya senang ke masjid. Nah, sekarang anak-anak muda itu ke masjid ya sementara kan mampir dulu. Lah mampir aja nggak boleh, udah dikunci. Capek karena musafir perjalanan mau tiduran sebentar aja nggak boleh. Maksudnya dilarang tidur di masjid. Ya. Nah, kalau Ustadz Lukman Hakim tadi komitmen membuka masjid 24 jam, komitmen juga ada yang ikram, mungkin ada yang melayani ya, ada yang menyambut tuh. Mungkin kita risih, wah anak muda itu kalau ke masjid kadang sama pacarnya, nanti pacaran di masjid. Loh, pertama datang awalnya pacaran enggak apa-apa, tapi kan ada yang ikram tadi mungkin di sini ya, ada yang jaga terus datang mendakwai ya. Disampaikan panjenengan belum sah, harus menjaga hubungan, menjaga kesucian, itu kan luar biasa. Bisa jadi anak-anak muda yang tadi kesini awalnya pacaran itu bisa jadi dapat hidayah dari dakwah kita, pengelola masjid. Jadi masjid ini ya luas pengelolaannya itu. Kami kira nanti ke depannya Masjid Al-Kautsar ini bisa menjadi percontohan seperti itu. Nanti kita adakan pelatihan takmir masjid atau pelatihan pengelolaan masjid gitu. Baik Ustadz. Tak terasa Ustadz, ini kita sudah di menit-menit terakhir. Barangkali singkat saja harapan Ustadz, dimulai dari Ustadz Lukman kepada kita umat Islam semuanya, generasi umat Islam, untuk senantiasa senang memakmurkan masjid dan senang bersama alaikum bil jamaah. Silakan Ustaz. Ya, sudah jelas Rasulullah SAW mendakwahkan Islam itu di Madinah, yang dibangun pertama kali. Bahkan sebelum beliau sampai ke Madinah, beliau sudah beliau lakukan pertama kali adalah membangun masjid. Dan membangun masjid itu bukan hanya fisiknya, tapi bagaimana karakter di masjid, kemudian sosial yang ada di masjid, lingkungan masjid itu harus juga terjaga. Nah, ini ada yang mungkin saya ingin sampaikan. Masjid ini adalah Masjid Al-Kautsar ini adalah masjid yang ramah anak muda. Di mana setiap malam itu ada anak-anak muda-muda lewat, itu mampir ke masjid ini hanya untuk main wifi. Karena Masjid Al-Kautsar menyediakan wifi unlimited. Oh, dan itu tegangannya besar itu ya. Jadi mereka hanya ingin wifi. Wifi-nya ini passwordnya kita sampaikan di luar itu. Jadi seperti itu. Maka harapan saya kepada umat Islam, terutama yang hari ini menyandang amanah menjadi takmir atau pengelola masjid. Jadi jadikan masjid itu bukan miliknya takmir, tapi jadikanlah, rubah mindsetnya bahwa masjid itu adalah rumah Allah yang dititipkan. Ya, jadi takmir atau pengelola atau apa itu hanya sebatas yang dikasih amanah sama Allah untuk menjaga rumah Allah gitu, bukan untuk mengatur rumah Allah. Ya, apalagi mohon maaf nih, mentang-mentang bisa nutup rumah Allah.
Coba bayangkan ketika masjid itu ditutup di sepertiga malam, di mana Allah perintahkan untuk di sepertiga malam untuk tahajud. Kemudian ada hamba Allah yang mau datang ke masjid itu, tapi masjidnya dalam kondisi terkunci rapat. Itu Masya Allah, itu kita ini mengambil hak Allah gitu. Rumah Allah kita seolah-olah rampas gitu ya. Harapan saya, yuk kepada umat Islam, terutama yang tadi menyandang amanah menjadi takmir atau pengelola masjid, nih, yuk kita jadikan masjid itu, kita posisikan diri bahwasanya masjid itu adalah rumah Allah, harus digunakan oleh hamba Allah sendiri untuk kepentingan si hamba itu. Dan yang berikutnya, harapannya kepada umat Islam, sudahlah masjid itu kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan Islam. Jangan hanya kita itu dari katanya tentang Islam, sedangkan kita sendiri nggak pernah membuka dan nggak pernah belajar. Buatlah majelis-majelis taklim di masjid-masjid, dibahaslah. Nah, pertama kali apa yang saya lakukan di Masjid Al-Kautsar itu, mohon kepada seluruh khotibnya atau siapapun yang memberikan nasihat di Masjid Al-Kautsar ini, jangan berbicara tentang masalah khilafiyah. Itu titik poinnya. Jangan berbicara masalah khilafiyah, tetapi berbicaralah masalah prinsip, berbicaralah masalah usuliyah. Ya, jadi yang pokok-pokoknya saja. Jangan berbicara masalah khilafiyah, karena ini sangat-sangat rentan. Silahkan yang punya khilafiyah masuk di khilafiyah A, silahkan lakukan itu, yang B juga silahkan itu, yang C juga silahkan itu. Artinya apa? Mari kita bersatu. Ada PR besar di hadapan mata kita yang memerlukan persatuan kita. Bagaimana umat itu bisa bersatu menjadi kuat, yang bisa menguasai semua elemen-elemen umat hari ini, baik dalam segi muamalahnya, baik dalam segi perekonomiannya, baik dalam segi teknologinya. Kita ini kalah umat Islam. Kenapa? Karena memang musuh Islam itu sudah paham. Allah sudah perintahkan bersatu, tapi Allah bocorin itu. Kelemahannya untuk bersatu itu apa? Yaitu tafarruq, berpecah. Makanya mereka, musuh-musuh Allah itu, bagaimana mereka membuat strategi supaya umat Islam itu berpecah. Nah, perpecahan umat Islam itu, Masya Allah, terjadi itu kebanyakan nih, mudah-mudahan tidak terjadi di kita, na'udzubillahi min dzalik. Itu justru tokoh-tokohnya yang disengaja untuk diprovokasi supaya mereka membuat perpecahan di dalam tubuh kaum muslimin itu sendiri. Harapan kita mudah-mudahan silaturahim dari umat Islam itu terus terjalin, sehingga kita juga terus bisa memperkuat persatuan ukhuwah, baik itu ukhuwah al-islamiyah, ukhuwah basyariyah, dan ukhuwah wataniyah. Kita benar-benar kuat dari segala elemen umat, ormas, lembaga, dan lain, komunitas, dan segala macam. Insya Allah itu harapannya. Baik. Kiai Ridwan, ya, sedikit saja ya, pesan kepada umat Islam bahwa masjid kembali kepada fungsi masjid adalah untuk bagaimana jamaah itu bisa betah, bisa kerasan, bisa betah. Ini tergantung kembali kepada pengurus atau takmir, untuk bagaimana ramah terhadap pengunjung, ramah pada musafir, ramah pada anak-anak, juga ramah pada anak muda, ramah pada orang tua, tidak membeda-bedakan. Nah, kembalikan masjid itu seperti itu. Insya Allah masjid itu akan ramai dengan syiarnya. Saya kira demikian. Ustadz Tri Harmoyo, pesan kepada umat agar kembali ke masjid dan kembali senang untuk menyerukan kebersamaan. Silahkan. Oke, jadi kita hidupkan lagi masjid-masjid kita. Kalau dulu itu ada dalam regenerasi itu ada yang namanya Risma atau Irma, Ikatan Remaja Masjid, atau Irma atau Risma, Remaja Islam Masjid atau apa ya dulu ya, zaman-zaman dulu. Nah, kita dulu itu mungkin aktivis Risma. Kayaknya sekarang ini agak berkurang gitu, Jadi mari kita hidupkan lagi. Karena itu bentuk kaderisasi kita bagi yang tua-tua untuk pada yang muda, agar yang muda itu cinta masjid. Kalau sekarang melalui teknologi media itu luar biasa, maka saya juga kagum sama Masjid Al-Kautsar ini, juga publikasi secara media terus.
Jadi kajian live, kajian saya biarpun tidak ada di sini kadang ikutin via YouTube Ustaz. Streaming. Ya, jadi begitu alhamdulillah. Jadi media-media ini ya kita gunakan, media publikasi untuk informasi-informasi kajian, juga kajian secara streaming, secara live gitu. Ya, nanti berawal dari dengerin streaming lama-lama bisa datang ke sini gitu. Jadi seperti itulah kita gunakan media-media teknologi ini untuk dakwah sebagai wasilah atau sebagai sarana untuk menyampaikan hidayah-hidayahnya Allah. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Lukman, Kiai Ridwan, dan Ustadz Tri Harmoyo. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat untuk kaum muslimin. Amin, untuk amin, amin. senang, bergembira, ya, kembali ke masjid, membangun kebersamaan dan ukhuwah Islamiyah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, demikian perjumpaan kita di program spesial edisi kali ini. Semoga program ini membawa manfaat untuk kita dan kaum muslimin seluruhnya. Saya Anda Prasetyo undur diri bersama kru yang bertugas. Allah Subhanahu wa taala berkalam dalam surah At-Taubah ayat 18, sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman yang memakmurkan masjid. Mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian. Terima kasih. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.